terima kasih Anda masih bersama Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan, Mas Justinus. Kalau tadi dari Pak Wihadi bilang bahwa belum ada daerah-daerah yang mendeklar. Artinya 5 Januari 2025 langsung diberlakukan tanpa ada yang mendeklar sosialisasi atau bisa saja itu ditunda? Ya, karena ini sudah aturan di undang-undang, maka 5 Januari 2025 sudah berlaku Pasti ya. option pajak. Nah, kabar gembira lagi nih, saya mau menyampaikan hal yang baik-baik dulu lah ya. Kabar-kabar gembira gitu ya. Di undang-undang baru ini, kalau Mas Rio nanti menyampaikan ke masyarakat, sekarang kan tarif pajak progresif kendaraan itu sampai 10%. Di undang-undang yang baru dibatasi maksimal 6%. Jadi ada kepastian hukum yang lebih baik, tidak terlalu tinggi, itu lebih menjamin ya. Lalu yang kedua, ada tarif khusus, bukan 1,2%, tetapi 0,5%. Angkutan umum, ambulan, angkutan sekolah, lalu untuk keagamaan, sosial, itu mendapatkan fasilitas tarif yang lebih rendah. Jadi saya rasa kalau logikanya pembuat undang-undang sudah memikirkan ya, bagaimana membuat daerah lebih berdaya, lebih kuat, dikasih dana lebih awal dengan option ini. Lalu juga dipastikan kalau dikumpulkan dulu baru bagi hasil, khawatirnya selain lama nanti ada macam-macam yang membuat tidak diterima sepenuhnya. Nah sekarang lebih baik, tapi lagi-lagi saya berharap sosialisasi dilakukan dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah bergandengan, sampaikan ke publik secara luas, simulasinya seperti apa, prosedurnya seperti apa, gandeng para pelaku usaha yang terkait, karena mereka lebih dipercaya kalau ngomong, karena dasarnya adalah fakta lapangan. Nah saya informasikan pada masyarakat, ini informasi kalau ingin melihat aturannya seperti apa, tanya jawab, cara penghitungannya sudah ada di website djpk.kemenkeu.go.id. Itu bisa diakses gratis dan ada simulasinya. Semoga membantu dan tahun depan tadi, tahun baru, mobil baru. Terima kasih. Diaminkan nggak? Diaminkan ya. Kalau Mas Agib, closing statement Mas. Oke, ini yang sangat penting digarisbawahi oleh teman-teman dari government officer Mbak Sira, bahwa prinsip dari pajak itu utamanya ada dua. Satu sebagai fungsi budgeter, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang buat negara dalam konteks APBN atau APBD untuk daerah. Karena kalau tadi Mas Pras sampaikan di DKI Jakarta luar biasa, dari 3.500 triliun PDRB-nya DKI Jakarta, itu PAD-nya nggak kurang dari 70 triliun. Artinya ini memang menjadi fungsi budgeter. Tapi fungsi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah fiskal bisa menjadi instrumen untuk reguleran atau pengatur ekonomi. Sehingga bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan fiskal yang didorong itu justru bisa menopang daya beli masyarakat dan bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan kita, pemerintah pusat turun melalui instrumen insentifnya agar membuat bantalan, di mana di tahun 2025 ini jangan dulu ada kenaikan pajak yang dibayar secara total oleh teman-teman wajib pajak. Sehingga ada simulasi yang perlu dihitung dan ada insentif di masing-masing daerah yang bersifat customizing sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Tapi utamanya adalah bagaimana memaknai pajak sebagai instrumen pengatur ekonomi di daerah. Demikian Mbak Sira. Baik, kita juga dengarkan dari Mas Adit, ada yang ingin disampaikan? Mungkin kalau untuk saya pelaku usaha, lebih banyak sosialisasi seperti ini, gitu kan. Jadi agar tidak beredar isu-isu yang kayak bikin kaget gitu ya? Bikin kaget gitu loh Pak. Kayak jadi pajak dari 2 juta jadi saya harus bayar 4 juta gitu kan. Saya juga mendingan saya jual mobil, saya ganti motor. Gitu kan? Iya. Karena itu bukannya naik ya kan, berkali-kali lipat, mungkin 100 kali lipatnya. Saran saya acara TV One seperti ini mungkin akan lebih banyak lagi penyuluhan ke warga-warga, lebih ke daerah, agar lebih paham dan tidak rancu nih lebih Mbak jelas Sarah, ya? lebih Baik, jelas. Terima kasih. Kita dengarkan dari Pak Wihadi. Pak Wihadi, apa yang menjadi conclusion ataupun closing statement Pak Wihadi?
Ya, saya kira masalah pajak 66% kenaikan ini janganlah pakai sebagai bahan bahwa pemerintah itu tidak memikirkan rakyatnya. Jadi dalam hal ini pemerintah itu selalu menjaga ekonomi rakyat ini berjalan dengan baik dan juga baik di penerimaan maupun anggaran, fiskal dan segala macam itu terjaga dengan baik. Dan tentunya undang-undang ini dibuat adalah untuk keseimbangan bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan saya kira hal-hal ini pemerintah yang sekarang ini pun juga sudah memikirkan banyak hal yang untuk kepentingan masyarakat. Kenaikan juga gaji guru, kenaikan UMP, dan juga kalau tadi semuanya mengatakan kenaikan pajak, bahkan untuk yang dulu mobil hybrid yang tidak ada insentif pajak itu diberikan sekarang untuk hybrid, bukan hanya listrik tapi hybrid. Nah sekarang kan tentunya hal ini juga membuat masyarakat akan semakin ringan dalam hal pembayaran pajaknya. Jadi saya kira kita semuanya harus dengan tenang menghadapi segala sesuatu yang ada ini. Dan saya kira permasalahan ini adalah berikanlah pemerintah yang baru ini kepercayaan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah perekonomian ini dengan baik dan jaga masyarakat kita agar kita ini selalu mempunyai daya beli dan ekonomi yang baik dan semuanya menuju kepada Indonesia yang lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Wi, terima kasih Mas Justinus, Mas Adit, terima kasih Mas Adityo, juga terima kasih Mas Imam, Mas Brilian, terima kasih. Kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan tahun baru 2025 Indonesia jauh lebih baik lagi, perekonomian juga jauh lebih meningkat. Mewakili kru bertugas saya Sira Safira pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.